Uang bisa dicari, tapi motoran dari Solo ke Bali sendirian belum tentu terjadi. Selamat datang di Lukas Gratia Channel dan ini adalah perjalanan kecil saya nekat motoran hampir 700 kilo sendirian. Dan aku ketemu kecelakaan yang nggak aku liatin korbannya karena cukup mengenaskan. Ya langsung lemas, tapi setelah itu ngebut lagi gitu loh. Aduh, yang penting hati-hati, yang benar-benar hati-hati. Kalau di jalan tuh kita nggak tahu kejadian yang seperti apa gitu kan. Dan hari mulai gelap, aku baru sampai di mungkin daerah Probolinggo. Dan aku nemuin NMAX yang kenceng banget dan membuat aku tuh kalau misalkan lagi temu kayak gitu kan bener-bener ngantuk banget kan. Setelah ngantuk tuh lihat NMAX kenceng itu bukannya terpacu pengen nyalip, tapi tuh pengen ngekor aja gitu loh. Karena kalau untuk kondisi jalan seperti ini, kayak mencari jalur atau mencari line yang bener-bener kita bisa nyalip, kita bisa kenceng gitu tuh susah gitu loh. Tapi kalau ada orang di depan tuh fokus kita bener-bener harus ngekor motor itu aja gitu loh. PR-nya gampang gitu loh. Dan itu tips yang membuat aku sih ini kalau misalkan ada orang yang seperti itu enak gitu loh. Jadi bisa beriringan dengan enak gitu loh. Ini yang aku maksud kalau tips kalau touring jangan sendirian. Tapi untuk kali ini solo riding ya menurutku hal-hal seperti itu nggak masalah. Dan akhirnya aku pamit sama orangnya. Dan terima kasih mas. Kalau masnya lihat video ini terima kasih, matur suwun. Sampailah saya di Python. Ini Python keren banget sih. Setiap kali perjalanan ke arah Banyuwangi atau ke Bali ya, ke timur lah, yang lewat Python itu kalian benar-benar harus coba sih. Apalagi kali ini experience-nya di malam hari dengan motor tuh, wah, pemandangannya mantep banget. Bener-bener. Dari Python aku ketemu lagi sama orang yang kenceng juga gitu loh, pakai Yamaha Gear kali ini. Dan Yamaha Gear-nya tuh membukakan jalan setiap saat gitu loh, yang membuat aku tuh wah ini enak ini, bener-bener harus cuman ngekor aja sama dia gitu loh, nggak aku salip gitu loh. Mungkin dalam pikirannya wah aku kenceng banget sih, sebenarnya aku bisa salip sih, tapi ngapain, nggak perlu gitu loh. Yang penting ngekor aja, kayak bener-bener jadi partner aja gitu loh, kayak touring gitu kan. BMX itu aku prepare juga sekalian pasang lampu tembak. Aku tidak di endorse, tapi aku pakai Luminos yang menurutku sih masih kurang terang sih, tapi cukup membantu di saat ada beberapa titik yang jalan itu tidak diterangin dengan lampu kota. Itu benar-benar gelap banget dan membuat saya wah kalau misalkan nggak pasang ini benar-benar nggak kelihatan sih, karena bawaannya LED-nya NMAX itu masih kurang banget gitu. Untuk perjalanan ini aku sudah isi bensin sekitar 3 kali. Dari mana, Pak? Solo. Solo, Matuban. Bali. Jenengan orang situ Bondo. Orang Siwondo. Oh. Tulisan kejar waktu Python PP Python. Oh, dari Python. Ya. Kerjaan ngambil barang. Oh, alah. Bulan ya. Ya. Mari, jadi
Pertamina itu aku ngisi pasti kecewa cuy, karena ada beberapa bis sama truk yang sudah disalip dan akhirnya menyalip lagi gitu loh. Wah, itu kekecewaan yang bener-bener dalam sih. Dan akhirnya aku masuk ke Baluran. Ada beberapa spot yang bener-bener aku sendirian tuh bener-bener gelap banget. Aku cobain tuh kalau matiin lampu tembak dan aku hidupin lagi tuh bener-bener ngaruh parah gitu. Wah, nggak bisa bayangin kalau amit-amit sampai motornya mogok. Wah, aku buang bener-bener pikiran itu tuh kayak wah, jangan sampai gitu. Tapi kalau diizinkan ya yang hanya bisa pasrah gitu loh sampai bantuan datang gitu loh. Tapi untungnya aman sih. Sebenarnya aku pengen melakukan perjalanan itu mampir di Baluran dulu, tapi karena aku tadi di Madiun itu ada sekitar 3 jam, jadi membuang waktu di sana karena sekalian makan siang dan rest, sekalian leren-leren lah. Sudah lama tidak terbiasa, yang terakhir Dieng itu cuma 150 kilo. Menurutku kayak aku harus bener-bener rest dulu untuk mempersiapkan aku perang nanti di Jawa Timur gitu kan. Jadi ya karena kelamaan di situ, jadi aku tidak bisa menemukan spot Baluran itu dengan kondisi di sore hari. Jadi ini benar-benar malam hari. Jadi tujuan aku kali ini tuh kan adalah Pelabuhan Ketapang yang dimana lokasinya sebelumnya Banyuwangi. Jadi aku sesampainya di Ketapang, aku tuh beli tiket, sudah ada di aplikasi, terus aku check in, terus habis itu aku tuh langsung dapat kapal dan langsung disuruh masuk cuy. Oke. Lanjut Mas. Oke, terus nama Yesus. Tahu dulu atau wong numpak kapal nggo helm belum tahu dulu. For the first time. Akhirnya lah aku selesai. Sesampainya di Bali tuh rasanya kayak lah ini beneran aku ke Bali gitu. Ya walaupun perjalanan dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah Denpasar atau kotanya Bali itu sekitar 120-an lebih kilo, yang itu around 2-an jam lah ya. Karena jalannya itu nggak lurus kayak Solo, Salatiga, Semarang itu kan lurus gitu. Ini kan ada belok-beloknya gitu. Dan sesampainya di Gilimanuk, aku tuh ketemu temen dari Banyuwangi. Dia tuh ngelaksonin aku, "Mas, ayo barengan mas, daripada ngantuk gitu kan." Karena itu sesampainya di Gilimanuk sekitar jam 1 pagi, ya dimana aku tuh udah capek banget waktu itu tuh, kayak bener-bener wah, kayak ternyata ada partneran temen gitu biar bisa barengan gitu. Ya tetap aku sih yang di depan karena buka jalan, karena aku yang pakai lampu tembak, dia enggak gitu.
Sebenarnya aku capeknya tuh dari situ Bondo ke arah Baluran lah. Itu udah capek banget. Aku mikirnya kayak mending aku tidur dulu ya seharian, cari hotel yang di daerah sini biar aku bisa rest dan besoknya bisa lanjut gitu loh. Pikirku tuh kayak di Baluran pagi-pagi kan menarik gitu loh. Cuman daripada nggak nutut waktu nih, aku langsung gaspol aja deh. Yang penting pelan-pelan, santai lah. Pelan-pelan kok kenceng nih. Sesamanya di negara itu sekitar 50-an kilo dari Gilimanuk, itu aku ketemu orang yang nuntun motornya yang menurutku bukan ban, karena belajar dari kesalahan yang tadi. Ya bukan kesalahan sih, karena memang harus tanya gitu loh. Bukan ban, kalau bensin kok yo aneh gitu kan. Aku coba tanya. Bocor atau bensin, Pak? Ya, mogok. Bisa. Dari rumahnya mana? Mau di Kediri. Apa? Mau di Kediri. Kediri Tabanan. Oh, Tabanan. Iya. Lah mau di Cari bengkel. iya, Pak? Cari bengkel. Oh ya, yuk. Tak dorong. Ya dinaikin aja, Pak. Kan nyusahin. Tak apa-apa. Makasih ya. Tak apa-apa. Orang asli Bali, Pak. Ternyata mogok cuy, dan akhirnya aku dorong. Ya sama temanku itu, kita bareng-bareng dan kita cari bengkel. Dan itu sekitar jam 3 pagi. Mana ada bengkel yang buka jam 3 pagi. Ngepasin ada itu loh. Ini tak senterin ya dari sana ya. Maksudnya biar tahu. Ada truk, Pak. Oh, aman. Cuman karena mungkin ini rezekinya bapaknya, akhirnya ketemu bengkel yang buka, bener-bener buka nih, literally bengkel yang menurutku proper sih, karena banyak yang dijual di situ gitu loh. Dia endingnya, wah terima kasih banget loh mas, masnya nggak capek gitu, tanya sama aku gitu, dari mana, dari Solo gitu kan. Bapaknya dari mana pak gitu. Oh saya di sini di Kediri, Kediri bukan Kediri Jawa Timur ya, Kediri Tabanan tuh ya, daerah Bali juga gitu loh. Dan Tabanan itu sekitar dari titik kita itu ada kali masih 100 kilo. Dan bapaknya kalau misalkan di titik yang tadi dia tuh dorong motornya, ada mungkin setelah titik itu dia dorong motor itu ke bengkel tuh ada kali 50-an kilo. Bapaknya sampai terima kasih banget. Gak apa-apa pak, saya pernah ngerasain hal yang serupa. Jadi ya saya merasa terpanggil untuk menolong bapak gitu loh. Dan setelah aman di bengkel, kita lanjut perjalanan lagi. Setelah itu kita rest lagi di Indomaret untuk istirahat, karena bener-bener waktu itu udah ngantuk banget, kayak lemes gitu loh, pengen rebahan gitu loh. Cuman karena ternyata ada orang Jawa juga, Banyuwangi, ngobrol-ngobrol dengan kita kayak gini. Saya mau ngobrol di Banyuwangi. Oh, Kemarin minta surat di Bali nggak boleh. Rambutan. apanya? Oh, ininya. Iya. Pemilihannya itu ngurusnya harus Januari, Pak. Ya Iya. itu makanya terlambat tanggal 15 katanya tuh. Ya sudah telat, Gus. Wis piye, Mas? Sopo Mas ini. Soalnya wis tuwek Mas, wis sempatane kan. Enggak banyak. Nah gitu Pak, hati-hati Pak, Bu. Nggih. Ya, sama. Sampai selamat. Pasarnya mana? Saya Gaju 1. Ya tengah. Banyak juga Kak. Apa? Taksi. Ini kan jalan. Iya betul. Seberangnya itu kan ada gang itu. Ya, Hati-hati, Mas. Ini ketemu di Gilimanuk tadi. Sebelumnya belum kenal. Enggak, ini motornya aja. Kalau saya asli Solo. Ya mari. Setelah itu kita lanjut jalan dengan total perjalanan 2 jam lebih. Saya kepisah sama teman saya karena saya salah belok. Terus habis itu nemu kecelakaan yang ada di daerah Mengwi, sebelum terminal Mengwi.
tidak ada footage lagi. Saya langsung ke arah Denpasar, waktu itu langsung ke kosan, langsung bersih-bersih, langsung rebahan dan tidur. Karena benar-benar dapat capek banget, parah. Perjalanan ini hampir 700 kilo yang membuat saya itu terbuka. Ada beberapa hal yang membuat saya berani dan nekat. Ada beberapa batasan yang memikir saya kayak takut ini, takut itu. Ternyata tidak terjadi sama sekali dan membuat saya ingin mempunyai perjalanan-perjalanan berikutnya gitu loh. Terus sampai kapan Mas di Bali? Dengan waktu yang tidak ditentukan. Karena menurutku di sini kayak mempunyai keluarga baru dan perjalanan baru buat saya gitu loh. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan kalian melakukan perjalanan yang jauh, bener-bener tadi yang diingetin kayak tips motor itu, motor harus proper, motor harus fit, bener-bener sehat dan sebagainya. Dan sebelumnya saya tuh juga worry akan motor ini karena bener-bener baru, blok dan piston itu masih fresh dan oli masih baru, dan ya masih dibilang tuh motor in Ryan gitu loh. Jadi saya harus rain ulang gitu. Jadi saya punya NMAX ini tuh udah 2 piston ini yang baru gitu loh. Dan saya kepikirannya kayak, waduh ini kalau misalkan kenapa-napa di jalan kan saya pusing gitu kan. Cuman aman cuy, sampai di Bali dengan aman, selamat, dan puji Tuhannya tidak ada accident sama sekali gitu loh. Malah bisa bantu orang dan itu sebagai kebanggaan bagi saya gitu kan. Dan besoknya tuh aku langsung ganti oli NMAX karena walaupun cuman 700 kilo tapi tetap namanya Intrayan gitu kan. Saya dengan perjalanan yang jauh dan mesin itu hidup terus hampir 16 jam, 17 jam lah. Lebih baik diganti biar lebih proper ke depan. Karena kan kalau misalkan ada sisa-sisa besi-besi yang rontok gitu kan ke baknya olinya itu kan biar bisa kebuang gitu. Jadi seperti itu sih perjalanan saya. Masih ada beberapa konten lanjutan saya di Bali, saya ngapain, saya gabut dan sebagainya. Saya ingin bikin satu konten yang lebih ringan lagi dengan setup seperti ini, biar aku ngerasa kayak lebih dekat aja sama kalian gitu. Karena merasa sudah meninggalkan beberapa bulan ini yang membuat saya itu juga kangen untuk bisa bikin konten lagi seperti dulu. Dengan segala kesibukan yang ada di Solo yang lalu-lalu ya biarlah berlalu. Lebih proper lagi untuk ke depan di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.